Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Pilkada Jakarta tahun 2024 ini tampaknya akan dikenang sebagai pilkada yang paling aneh sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Para kandidat yang berlaga pada pilkada ini mereka saling berebut menyatakan akan melanjutkan semua program kerja dari gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Ini kenapa saya sebut aneh, karena kalau Anies Baswedan itu katakanlah dia adalah mantan gubernur yang sudah menjabat 2 periode, sehingga dia tidak boleh lagi maju ke pilkada, dan kemudian selama dia menjabat itu dia memang kinerjanya bagus dan sukses. Wajar kalau kemudian mereka semua berebut untuk menyatakan akan melanjutkan program Anies Baswedan. Ya bagaimana tidak ya, kalau programnya bagus, disukai oleh masyarakat, dengan menyatakan mereka akan melanjutkan program Anies Baswedan, itu kan mereka berharap dapat tuah gitu ya. Setidaknya mereka akan mendapatkan kepercayaan publik, oh oke, gue pilih kalian karena kalian itu akan melanjutkan program dari gubernur sebelumnya yang sukses dan cukup mengena lah itu bagi kebutuhan masyarakat. Tapi kan persoalannya Anies Baswedan ini bukan mantan gubernur yang tidak bisa maju kembali. Dia kan juga berniat untuk maju kembali pada pilkada di Jakarta kali ini setelah dia gagal di Pilpres kemarin. Tapi bukan hanya semata keinginan dari Anies Baswedan untuk maju kembali di Jakarta ini. Anies ini sebenarnya juga banyak sekali mendapat dukungan dari publik, aspirasi dari rakyat yang menginginkan agar Anies kembali memimpin Jakarta itu sangat besar. Sementara partai-partai politik itu sebenarnya tadinya juga akan mengusung kembali Anies Baswedan ini ya. Tetapi kan yang kita tahu kemudian Anies Baswedan ini tidak bisa maju pilkada di Jakarta kali ini karena tidak ada partai yang akhirnya berani mengusung Anies Baswedan. Dan kemudian partai-partai ini terpaksa memilih kandidat-kandidat yang sebenarnya juga mereka sendiri tidak cukup percaya diri untuk maju di pilkada Jakarta. Karena itulah saya sebut agak aneh. Nah, mengapa kemudian para kandidat ini berebut menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan kembali program Anies Baswedan? Ya, saya kira kaitannya ini berkaitan dengan memperebutkan ceruk suara pendukung dari Anies Baswedan atau yang dikenal sebagai Abah Anies. Masalahnya ini untuk mendapatkan hati atau mengajuk hati para pendukung Anies yang sangat kecewa karena Anies tidak bisa maju lagi di pilkada itu tidak mudah gitu ya. Sekarang ini kan muncul gerakan yang disebut sebagai coblos semua. Ini juga satu fenomena yang saya kira belum pernah terjadi juga di pilkada-pilkada lain. Kalau di pilkada lain kan ada misalnya kandidat yang kotak kosong gitu, yang kandidat yang melawan kotak kosong dan kotak kosong menang begitu ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kandidat yang ada, satu-satunya kandidat yang ada itu, satu pasang kandidat yang ada tidak memenuhi harapan mereka, makanya kemudian kotak kosong itu yang menang. Nah, kalau di Jakarta ini tidak. Ini kan tidak kotak kosong itu berhasil dihindari dengan sekarang ini setidaknya ada 2 kandidat dari yang diusung oleh partai-partai politik yang ada di DPR di Jakarta. Yang satu lagi adalah calon independen. Jadi sesungguhnya ada 3 calon yang akan berlaga pada pilkada Jakarta. Tapi kelihatannya bagi sebagian masyarakat di Jakarta, bagi sebagian pemilih di Jakarta, tiga-tiganya ini dianggap tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi ekspektasi. Karena itulah kemudian muncul gagasan untuk mencoblos semua gambar para paslon ya. Ini untuk ini semacam perlawanan juga gitu. Kalau sebelumnya kita kenal, nah perlawanan itu berupa golput, golongan putih dengan cara mereka tidak datang ke TPS. Kalau ini mereka ini nanti gerakan coblos semua itu mereka tetap akan datang ke TPS, tapi kemudian mereka akan mencoblos semua nomor atau tanda gambar paslon. Targetnya apa? Targetnya mereka ingin menunjukkan bahwa pilihan terhadap 3 pasang calon itu, atau sebenarnya ini representasi dari penolakan terhadap 3 kandidat itu lebih besar ketimbang yang memilih para kandidat. Jadi inilah yang tampaknya sekarang ini sedang mati-matian coba dihindari oleh mereka para kandidat yang berlaga, terutama yang diusung oleh partai-partai politik, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 13 partai, dan ini adalah koalisi partai pemerintah, dan kemudian pasangan Pramono dan Rano Karno
yang diusung oleh PDIP. Mereka ini semula kan merencanakan untuk merebut ceruk suara para pendukung Anies atau yang dikenal sebagai Abah Anies ini, antara lain mereka merencanakan untuk menemui Anies Baswedan. PKS misalnya berencana mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Sementara Pramono dan Rano, seperti dikatakan oleh Pramono, menyatakan dia itu juga akan minta waktu untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Ini kata dia bukan semata-mata untuk merebut pemilih dari Anies Baswedan, tapi katanya dia itu bagian dari safari silaturahmi dia terhadap para mantan gubernur di Jakarta, bahkan termasuk mantan PLT ya, ini dari Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono juga akan disowani oleh Pramono Anung gitu ya. Jadi bukan semata-mata Anies, walaupun kita tahu pasti target utama dari safari ini selain bertemu dan mendapat masukan dari para mantan-mantan gubernur sebelumnya, kalau dalam mereka bertemu dengan Anies pasti ini tentu berharap mendapat tuah dari Anies Baswedan ya. Jadi kalau sudah bertemu dengan Anies Baswedan, diharapkan para pendukungnya juga akan milih mereka. Tetapi sejauh ini tampaknya Anies sudah memberi sinyal untuk tidak ingin bertemu dengan mereka, meskipun tidak secara langsung dinyatakan itu. Ketika ditanya oleh wartawan di Yogyakarta 2 hari yang lalu, kan Anies menyatakan ketika ditanya bagaimana sikap Anies berkaitan dengan munculnya gerakan coblos terhadap semua paslon, Anies Baswedan pada waktu itu dia menyatakan dia menghormati pilihan itu, dan itu katanya adalah merupakan hak konstitusi dari warga Jakarta yang menghadapi realitas politik saat ini, yang menghadapi situasi politik saat ini. Ya ini memang bagi warga Jakarta itu pilkada kali ini akan dikenang menjadi pilkada yang terburuk ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak dari para kandidat yang ada itu, buat mereka tidak ada sama sekali yang memenuhi ekspektasi mereka. Yang mereka inginkan kan tentu kalau kita lihat dari survei-surveinya, di peringkat pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini dua-duanya mantan gubernur Jakarta. Dan dua-duanya ini tidak dimajukan oleh partai politik untuk maju pada pilkada kali ini ya. Anies Baswedan seperti kita tahu yang semula akan diusung oleh PKS, oleh Nasdem, dan kemudian juga oleh PKB, bahkan oleh PDIP itu kan kemudian batal ya. Macam-macam modusnya. Kalau PKS ya dibujuk untuk masuk dalam kekuasaan dengan imbalan yang menggiurkan karena dipastikan menjadi calon wakil gubernur. Kemudian juga nanti masuk kabinet Prabowo Gibran, dan tentu ada kompensasi lain yang mungkin tidak disampaikan secara terbuka. Kemudian kalau Nasdem dan PKB jelas ini mereka mendapat tekanan politik yang luar biasa, sehingga kendati mereka sudah secara resmi menyatakan akan mendukung Anies Baswedan, bahkan kalau Nasdem itu sampai level di tingkat DPP sudah mengumumkan, tapi terpaksa mengurungkan niatnya untuk mendukung Anies Baswedan karena tekanan politik dari rezim Jokowi yang sangat luar biasa. Jadilah walhasil kemudian Anies Baswedan batal maju. Tadinya Anies juga mau diajukan oleh PDIP, dipasangkan dengan Rano Karno, tapi karena tekanan di internal dari kubu Ahoker, itu kemudian membuat Anies juga batal diusung, dan akhirnya dipilih Pramono Anung sebagai calon kompromi yang tetap dipasangkan dengan Rano Karno. Jadi kalau kita lihat dari situ saja, ya memang dua-dua orang ini, terutama calon gubernur yang diusung partai politik itu, Rano Karno maupun Pramono Anung itu bukan figur yang diinginkan oleh rakyat Jakarta. Ridwan Kamil sejak awal juga menyadari soal itu. Jadi sesungguhnya ini pun juga bukan kemauan dari Ridwan Kamil, tapi ini lebih pada kemauan dari Gerindra atau Pak Prabowo, kalau begitu kata Ridwan Kamil, karena dia diminta oleh Pak Prabowo untuk maju ke Jakarta. Sementara dia sendiri kan tahu diri sebenarnya dia inginnya berlaga di Jawa Barat saja. Tapi kemudian setelah mendapat jaminan bahwa Anies tidak maju di Pilkada Jakarta, dan kemudian dia dipasangkan dengan kader PKS, barulah Ridwan Kamil berani maju di Jakarta. Sementara Pramono Anung ini juga unik ini, karena dia ini walaupun kader PDIP, tapi kan dia dikenal sebagai orang dekat dari Pak Jokowi selama 2 periode ada di sekitar istana dengan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, dan sempat didorong-dorong oleh Pak Jokowi untuk maju, tapi pada waktu itu dia tidak bersedia. Tapi akhirnya dia mau tidak mau dia harus maju ke Pilkada Jakarta ketika diminta oleh
Ibu Megawati Ketua Umum PDIP. Jadi ya ini juga calon kompromi. Dengan situasi semacam itu menurut saya wajar kalau kemudian gerakan untuk coblos semua paslon itu ini makin lama makin membesar. Dan itu meskipun sekali lagi saya sebutkan tidak akan membatalkan pilkada dan tidak membatalkan kemenangan siapapun nanti yang akan terpilih, tapi tetap saja itu jadi persoalan serius ya. Terutama buat mereka ini yang sekarang ingin memperebutkan suara Anies ini. Ini untuk tahapan pertama dulu tentu mereka ingin mendapatkan dukungan suara yang lebih besar. Dan kedua ini kan tentu kalau mereka bisa meraih dukungan dari para pendukung Anies ini selain dapat suara yang cukup besar, yang kedua itu juga akan memperkuat basis legitimasinya karena gerakan coblos semua itu nanti akan makin berkurang kalau kemudian mereka mulai banyak memilih di antara dua pasang calon tadi ya, apakah Ridwan Kamil atau Pramono. Dan ini saya kira makanya kemudian strategi yang mereka lakukan pertama mereka ingin bertemu dengan Anies Baswedan dan kelihatannya itu agak sulit terwujud karena tadi itu Anies Baswedan selain menyatakan bahwa dia menghormati pilihan dari para anak abah itu, yang kedua dia sendiri ketika ditanya soal dari ketiga kandidat itu mana yang akan dipilih, kan Anies waktu itu menyatakan bahwa kan sampai sekarang belum ada yang ditetapkan jadi calon gubernur. Benar apa yang dilakukan oleh Anies karena penetapan itu baru akan nanti pada tanggal 22 September. Tetapi itu kan sebenarnya bahasa diplomatis dari Anies untuk tidak menjawab pertanyaan dari wartawan. Artinya memang ada keengganan dari Anies untuk bertemu dengan mereka. Karena itu sekarang pilihannya buat para calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta itu ya mereka berjanji kepada para pendukung Anies ini untuk melanjutkan semua program Anies. Kenapa orang itu banyak jatuh cinta kepada Anies? Saya kira ini bukan karena cinta mati gitu, cinta buta, tetapi kebanyakan kalau kita lihat sampai level masyarakat bawah karena mereka memang merasakan bahwa program-program kerja dari Anies itu sangat dirasakan untuk masyarakat kelas bawah. Dan keberpihakan Anies soal kelas bawah itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi masalahnya justru Anies itu dianggap ini akan menjadi persoalan buat para oligarki, para taipan di Jakarta, taipan pengembang, taipan bisnis yang ingin menguasai semuanya itu, yang rakus banget begitu ya. Anies ini dianggap akan jadi batu penghalang. Dan salah satunya yang jelas bahwa ketika dia terpilih menjadi gubernur pada tahun 2017 kan dia langsung membatalkan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan itu membuat ratusan triliun harta taipan pengembang itu sekarang ini terpendam di kawasan Pantai Utara Jakarta. Dan saya kira nanti kalau salah satu di antara mereka yang terpilih itu menjadi gubernur, apakah Pramono atau Ridwan Kamil, ini pasti proyek-proyek itu akan bisa aktif kembali. Bahkan kalau sekarang ini Ridwan Kamil kan sudah menyatakan dia akan mengkaji soal reklamasi di Pantai Utara Jakarta itu. Kalau ini saya kira bukan mengkaji, ini hanya semacam sinyal kepada para taipan pengembang, dukung gua ya, karena gua pasti akan lanjutkan itu. Tapi Rano dan Pramono atau Pramono dan Rano tepatnya, saya kira juga sama, dipastikan juga akan melanjutkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi sekali lagi Anies itu didukung oleh rakyat kelas bawah yang memang keberpihakan dia sangat kuat, tetapi dia ditentang oleh para taipan dan kartel politik, para taipan oligarki dan kartel politik ya. Dan kendati Anies kan jargonnya bahwa membesarkan yang kecil bukan mengecilkan yang besar, tapi tetap saja Anies dianggap sangat berbahaya kalau dia kemudian menjadi terpilih kembali menjadi gubernur Jakarta. Apalagi kan sekarang ini para taipan oligarki ini kan mereka sedang siap-siap bancakan ya dengan dijadikannya Jakarta sebagai wilayah aglomerasi. Ini kan jadi luas banget ya nantinya, tidak hanya Jakarta, mereka bisa berpesta pora, tapi ini kemudian Greater Jakarta gitu ya disebutnya, karena ini aglomerasi itu kan meliputi wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Jadi makin gede saja ini kue yang akan dibagi-bagi oleh para taipan oligarki. Ya, jadi inilah realitasnya. Anies dia didukung oleh rakyat tapi ditolak oleh oligarki dan kartel politik. Oligarkinya itu jelas kepentingan-kepentingan bisnis dan itu terlihat dalam tarik-menarik di internal PDIP ketika Anies mau dimajukan di sana dan kemudian batal, dan juga soal
kartel politik yang ini tadinya sebenarnya bahkan ingin tidak hanya Anies yang dibatalkan pencalonannya, tetapi juga PDIP tidak diberi kesempatan ya. Makanya diborong 13 partai politik di Jakarta itu mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. PDIP kan di injury time lolos karena muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang memungkinkan ambang batas dari pencalonan kepala daerah itu tidak lagi 20%, tetapi hanya 7,5%. Dan ini kemudian membuat PDIP bisa mengusung calon sendiri. Tetapi ketika tiketnya PDIP itu akan digunakan oleh Anies, kan kemudian ini oligarki pasti punya peran besar di situ ya. Walaupun ini dipicu oleh kepentingan tarik-menarik kepentingan internal, tapi bisa kita pastikan bahwa campur tangan oligarki Taipan pengembang di Jakarta itu sangat dominan dalam batalnya Anies Baswedan. Karena itulah sekarang terjadi fenomena semacam itu. Orangnya tidak mau dipilih, tapi programnya mau dilanjutkan. Tapi saya kira kita perlu ingatkan bahwa yang dimaksud program-program itu ya program-program yang tidak mengganggu kepentingan para oligarki ya. Jadi lebih pada hal-hal yang kecil saja. Kalau kemudian nanti ada program-program Anies yang mengganggu kepentingan Taipan oligarki ya pasti tidak akan dilanjutkan oleh para gubernur yang ada. Jadi ini saya kira hanya gimmick saja, dan untuk pemilih di Jakarta gitu pola-pola yang sama seperti yang dijanjikan oleh partai-partai politik, baik juru bicara dari Ridwan Kamil dan Suswono maupun yang disampaikan oleh juru bicara dari pasangan Pramono dan Rano, bahkan juga yang disampaikan oleh kandidatnya sendiri, membuat saya kira publik di Jakarta tetap tidak percaya. Ini beda sekali ya dengan karakteristik para pemilih di daerah-daerah itu, seperti di Jawa yang dengan mudah mereka kemudian diberi bansos dan sebagainya segera mengalihkan pilihan. Kalau di Jakarta ini kendati mereka itu sampai tingkat bawah pun itu masyarakatnya di sana mereka relatif sudah teredukasi gitu ya, literasinya sudah dapat naik begitu. Salah satu contohnya misalnya kasus warga Kampung Bayam ini, menurut saya selalu saya menyebut ini menjadi contoh yang menarik bagaimana kelompok kelas marginal itu mereka menyadari betul hak-hak pilih mereka gitu. Dan mereka ini termasuk yang disebut sebagai diehardnya Anies ya, karena mereka merasakan bagaimana keberpihakan Anies terhadap kelompok masyarakat kelas bawah seperti mereka. Jadi kalau sekarang misalnya juru bicara dari Ridwan Kamil dan Suswono berjanji menyatakan mereka akan melanjutkan semua program-program Anies Baswedan, begitu juga Suswononya sendiri juga menyatakan akan berjanji akan melanjutkan program-program kerja dari Anies Baswedan, dan menurut Suswono kan program kerja dari Anies itu juga banyak dirumuskan bersama dengan PKS. Ini saya kira wajar karena pada waktu Pilkada 2017 kan partai mendukung dan pengusung dari Anies bersama dengan Sandiaga Uno itu waktu itu adalah PKS dan Gerindra. Jadi bolehlah PKS mengklaim soal itu. Tapi apakah kemudian mereka bisa mewujudkan itu dalam pemerintahannya Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh 13 partai yang ada? Saya kira nggak sesederhana itu, karena kendati PKS itu kadernya Suswono menjadi calon wakil gubernur, kan harus diingat yang jadi gubernurnya adalah Ridwan Kamil, bukan Suswono. Jadi iya tentu nanti yang melanjutkan semua program-program itu adalah Ridwan Kamil, bukan Suswono. Demikian pula halnya dengan juru bicara Pramono Anung yang menyatakan dia juga akan melanjutkan program-program bagus yang setelah diinisiasi selama era pemerintahannya Anies itu akan dilanjutkan. Bahkan bukan hanya juru bicaranya sendiri ya, Pramono Anung sendiri kan juga berjanji menyatakan tuh program-program yang bagus seperti Jakarta International Stadium, kemudian Formula E dan sebagainya itu akan dilanjutkan. Tapi saya kira warga Jakarta sudah tahu lah yang hal-hal semacam ini mereka tidak akan mudah tergoda oleh janji-janji para kandidat menjelang pemilu, karena bagaimanapun juga proses pilkada di Jakarta ini sejak awal itu sudah cacat secara moral gitu, sudah ada terlihat sekali niatan buruk, yaitu dengan cara memborong partai politik yang ada dan tidak memberikan peluang Anies untuk maju. Jadi ini sekali lagi adalah fenomena aneh, orangnya ditolak tapi programnya dijanjikan akan diteruskan. Tapi saya yakin publik sadar bahwa janji para politisi itu kan memang tidak bisa selalu dipegang. Saya Ersun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.